Shalom sahabat-sahabat Indri. Pada hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ketika membaca bacaan Injil hari ini, saya teringat akan pengalaman saya ketika masih bertugas di paroki. Beberapa kali kami mengunjungi stasi-stasi yang jauh, di mana kami harus bermalam. Biasanya saya pergi bersama dengan rombongan OMK. Kalau di antara rombongan itu ada beberapa wanita, lalu kami para pria merasa cukup aman dalam perjalanan karena kebutuhan makan minum dalam perjalanan akan disiapkan. Meskipun banyak anggota rombongan yang ikut ke stasi, kami tidak perlu cemas soal makanan dan minuman, karena para wanita yang ikut itu selalu gesit mengatur dan menyiapkan makan dan minum bekal kami dalam perjalanan. Dan bahkan sesampai di stasi, mereka membantu tuan rumah menyiapkan makanan dan minuman untuk kami semua. Pengalaman sederhana ini membantu saya merenungkan kisah Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Saya tertarik dengan peranan wanita yang beberapa kali diangkat dalam Injil Lukas, termasuk bacaan Injil hari ini. Penekanan peranan wanita dalam karya pewartaan Yesus oleh penginjil Lukas sedikit membedakannya dari para penginjil lainnya. Setidaknya ada 7 wanita yang memiliki relasi dengan Yesus disebutkan dalam Injil Lukas. Pertama, Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yang kedua, Yohana istri Kuza. Ketiga, Susana. Ketiga wanita ini kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Keempat, ada Maria, dan kelima Marta, bersaudara dalam Injil Lukas pasal 10. Kemudian ada Maria ibu Yakobus, kita bisa melihat dalam Injil Lukas pasal 24. Dan Hana, seorang nabi perempuan, anak Vanuel, dalam Lukas 2. Dan tentu saja Maria ibu Yesus menempati peranan utama dalam karya pelayanan Yesus. Selain itu, Lukas juga beberapa kali menekankan relasi Yesus dengan para wanita dalam Injilnya. Antara lain, Yesus menyentuh mereka dan mengizinkan mereka menyentuhnya tanpa rasa takut terkontaminasi. Misalnya kita dapat menemukan itu dalam Injil Lukas pasal 7 ayat dan pasal 8. Juga Yesus membiarkan para wanita mengikutinya dan menjadi murid-muridnya
Itu berbeda dengan para guru lain pada saat itu. Kita bisa melihat dalam Lukas 8 dan juga dalam Lukas 10. Yesus menyembuhkan wanita yang telah 18 tahun kerasukan roh, walaupun dilakukan pada hari Sabat dalam Lukas 13. Melihat janda yang bersedih karena kehilangan anaknya, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menghiburnya dengan berkata, "Jangan menangis." Lalu membangkitkan anaknya. Kita bisa menemukan dalam Lukas 7. Wanita yang menyiapkan makanan dengan mencampurkan ragi ke dalam tepung diumpamakan oleh Yesus sebagai kerajaan Allah dalam Lukas 13. Seorang janda yang tak jemu-jemunya menuntut haknya kepada hakim juga dijadikan contoh oleh Yesus sebagai cara berdoa yang baik. Persembahan janda miskin dijadikan oleh Yesus sebagai contoh persembahan yang tulus. Bahkan Lukas menempatkan wanita-wanita sebagai saksi-saksi pertama atas kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus dalam Lukas 22 sampai dengan 24. Peristiwa itu melawan arus pada masa itu, karena pada masa itu wanita-wanita, kesaksian wanita-wanita tidak dianggap dalam masyarakat. Saudara-saudari, penekanan tema tentang wanita dalam Injil Lukas bukan tanpa maksud apa-apa. Sekurang-kurangnya kita dapat menemukan beberapa hal. Pertama, bahwa murid-murid yang dekat dengan Yesus tidak hanya ke-12 pria, tetapi juga terdapat wanita-wanita yang selalu menyertai dan melayani Yesus. Kedua, dengan menggunakan wanita sebagai contoh pengajarannya, Yesus mengingatkan kita bahwa ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari hidup wanita yang penting bagi kehidupan ini. Ketiga, pria dan wanita memiliki kesetaraan dalam harkat dan martabat, meskipun dalam hidup ini kita memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Dan keempat, melalui bacaan Injil hari ini yang menunjukkan para wanita yang telah disembuhkan selalu menyertai dan melayani rombongan itu dengan harta kekayaan mereka, kita diingatkan oleh para wanita itu bahwa suatu pelayanan dan pemberian diri atau kekayaan yang kita miliki harus didasari oleh rasa syukur atas belas kasih Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan tulus. Maka saudara-saudari, mari sembari merenungkan sabda Tuhan ini, kita mengingat para wanita hebat yang ada di sekitar kita. Ada ibu kita, istri, saudari-saudari, anak-anak, dan kerabat kita. Bersama mereka kita saling melayani dan menjadi murid-murid Kristus yang setia. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian serta orang-orang yang kita doakan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.